Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di podcast MTS Miftahul Ulum 2 Banyu Putih Kidul Jatiroto Lumajang, yang mana kegiatan ini yang insya Allah akan dicatat sebagai kegiatan yang baik, bernilai positif oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya untuk kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber kita yang kemarin juga pernah mengisi di podcast ya, dan sekarang misi yang kedua kalinya untuk berbagi ilmu kepada kita dan untuk sama-sama belajar dengan teman-teman sekalian, dengan Ustadz Zainuddin. Tidak usah saya sebutkan lagi profilnya karena kemarin sudah ya. Dan untuk kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan mengenai tema masalah hati, keajaiban hati ya, keajaiban hati. Jadi hati itu memiliki banyak keajaiban karena hati itu adalah suatu pusat bagi manusia. Jika hatinya baik, maka mungkin segala kelakuannya itu juga akan baik juga. Contohnya seperti seperti ketika mobil itu ya tergantung dari supirnya. Makanya hati itu nanti akan dijelaskan oleh beliau tentang masalah hati. Bagaimana menurut Anda itu tentang masalah keajaiban hati yang banyak yang belum kita ketahui, tentang apa sebenarnya yang ada di dalam hati, apa sebenarnya fungsi hati itu bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadu. Yang kami hormati kepada kaum muslimin muslimat, khususnya pemirsa podcast MTS Miftahul Ulum 2. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya saya bisa berjumpa dengan antum semuanya untuk mengisi acara di bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini semua acara, semua amal ibadah kita akan dilibat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada salahnya ketika kita berbicara di media sosial ini, apakah itu bermanfaat atau tidak, tapi saya yakin selama niat kita itu adalah baik, maka semuanya dampaknya akan juga baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara moderator Ustadz Hamzah, saya akan sedikit menjelaskan masalah hati. Karena berbicara masalah hati ini adalah, hati itu adalah sentral di dalam tubuh kita. Ini berangkat dari sebuah hadis yang memang sudah familiar ini di beberapa kitab arba'in atau di kitab Sahih Bukhari. Itu dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda bahwa inna fil jasadi bani adam mutwatan ida soluhat soluha jasadu kullu wa ida fasada jasadu kullu. Kalau dalam redaksi lain itu ida soluha soluha jasadu kullu wa soluha lahu sairul badan. Ada apa itu? Ada wahyal qulub. Jadi hati. Jadi di dalam diri manusia itu sebenarnya ada empat instrumen dalam tubuh manusia itu, kalau disebutkan dalam kitab yaitu yang pertama itu adalah roh, yang kedua itu adalah nafsu, yang ketiga itu adalah akal, yang keempat itu adalah hati. Namun instrumen, jadi yang paling penting dalam diri manusia itu adalah hati. Jadi hati ini pengertian secara ada dibagi dua oleh Imam Al-Ghazali, ada pengertian secara rohani, ada pengertian secara zahiri atau sanubari. Kalau pengertian hati secara sanubari, yaitu hati terletak di dalam tubuh atau di dalam dada manusia di sebelah kanan, kalau salah itu. Fi sadrihil aiman, kalau menurut Lataif pengertian secara jasmaninya itu adalah hati adalah asyakul muda fil janibil aisar minas sodri. Jadi sebuah bentuk secara hardware-nya bukan software-nya ya.
itu adalah bentuk yang ada di hati, di sebelah kiri dari dada kita. Berarti posisinya di sini. Itu hati namanya. Makanya kalau kita itu biasanya berdoa atau apa kan yang dipegang di sini. Itu hati namanya. Karena hati ini ya sentralnya. Kalau secara rohani, secara lotoifah rabbaniyah, hati itu adalah lotoifah rabbaniyah sebenarnya. Jadi sesuatu software yang ada di dalam tubuh kita yang mengajak kita kepada sesuatu yang lain, sesuatu yang bermanfaat. Kalau akal bisa berbohong, tapi kalau hati tidak bisa untuk dibohong. Sehingga hati ini adalah instrumen penting dalam tubuh kita untuk mengontrol a'dha kita, jasad kita. Sehingga dalam kitab Ihya itu, saya baca di dalam mukhtasarnya kitab Ihya, kitab Mursyidul Amin. Itu sebenarnya hati mempunyai junud namanya. Tentara namanya. Iya. Tentara-tentara hati itu apa saja ya, seperti penglihatan kita, pendengaran kita, terus lisan kita, terus tangan kita, itu junud namanya. Junud. Sehingga ketika hati itu diibaratkan kal mulk, seperti raja, maka semuanya itu adalah tentaranya. Maka Imam Al-Ghazali mengibaratkan lagi hati itu seperti orang penunggang kuda. Jadi kalau orang yang penunggang kuda itu bisa mengendalikan kudanya, maka kuda itu akan berjalan atau lari sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi kalau kuda yang sudah mengatur penunggang kuda, artinya hati kita itu diatur oleh piranti yang lain, diatur oleh nafsu. Makanya saya menyebutkan Imam Al-Ghazali ada 4 kan? Ada nafsu, ada akal, ada roh, terus ada hati. Maka ketiga-tiganya, roh, nafsu, dengan akal, yang mengatur harus hati. Apalagi sampai nanti ketika hati ini sudah diatur oleh nafsu, ini yang sangat berbahaya. Sehingga nanti pembagian hati itu ada 3 kalau disebutkan dalam kitab Ibnu Jauzi itu disebutkan tingkatan hati, meskipun di Ihya itu ada juga. Itu hati dibagi menjadi 3 akhirnya. Ada al-qalbul mayyit, hati yang mati. Ini hati yang sudah lebih parah daripada hewan. Nanti pekerjaan ketika hati ini sudah mati, maka pekerjaan kita itu melebihi dari hewan, balhum ator, bahkan lebih parah daripada setan. Karena hati sudah dikuasai oleh nafsu. Apalagi nanti dalam hati itu ada lubang katanya. Wa fi batini tajwifun, itu tempat biasanya setan untuk mengelabui kita. Jadi tajwif, ada lubang yang benar ada. Kalau dalam ilmu psikologi itu memang hati mempunyai pori-pori gitu. Dan pori-pori itu nanti di situ adalah tempatnya malaikat dengan setan akan menggoda kita. Kalau malaikat kan menyuruh kita untuk berbuat baik kan. Iya. Sehingga betul biasanya di film-film itu kan biasanya ada di samping kita ada yang hitam, ya. Biasanya ada yang putih. Itu sebenarnya benar, itu ilustrasinya seperti itu memang. Jadi itu tingkatan yang pertama, al-qalbul mayyit, hati yang mati. Itu qalbul kafir, hatinya orang-orang kafir namanya. Dalam konteks keagamaan ya, kafir itu ya. Bukan kafir kufur yang seperti mengingkari nikmat, bukan. Tapi kafir yang dimaksud adalah kafir memang kafir yang di luar Islam. Yang kedua, hati itu dinamakan al-qalbul marid. Qalbul marid itu adalah hati yang sakit. Ini qalbul munafik. Qalbul munafik ini ya STMJ kalau sekarang itu. Sholat terus, maksiat jalan gitu loh maksudnya. Ini qalbul marid namanya. Ya kadang sakit, kadang berbuat maksiat, kadang berbuat baik. Ya ini meskipun ini disebutkan dalam Al-Qur'an memang fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kadang kita itu condong untuk berbuat baik, kadang kita itu condong berbuat yang negatif atau yang tidak baik. Ini qalbul marid namanya. Ada yang ketiga itu namanya qalbus salim, al-qalbus salim. Ya ini
yang repot kita. Ya sebenarnya kita bisa untuk ketingkatan yang kolbus salim adalah kolbus solehin, kolbul aulia, semuanya masuk di al-kolbus salim ini. Hati yang selamat dari hal-hal yang mazmumah. Itu biasanya yang sangat kental di dalam hati kita ini kalau pengalaman pribadi itu adalah sifat-sifat takabur, sifat iri dan dengki. Ini sangat luar biasa mengganggu hati kita. Makanya di bulan puasa ini ada kesempatan kita untuk muhasabatun nafs. Sebenarnya itu muhasabatul qalb tadi. Koreksi hati kita. Gak mungkin mulut kita berbicara kalau tidak disetir oleh hati. Gak mungkin penglihatan kita ini kan melihat sesuatu yang maksiat kalau tidak dipandu oleh hati. Ini 3 tingkatan hati. Jadi memang hati itu memang sangat sentral lah perannya dalam kehidupan kita, karena memang manusia itu memang yang menjadi penggerak bagi kehidupan kita, bagi badan semuanya, yaitu adalah munculnya dari hati. Betul. Orang yang selamat itu biasanya orang yang bisa menjaga hatinya, orang yang tidak ikutan dengan hawa nafsu, tidak diperbudak oleh hawa nafsunya, oleh keinginannya, tapi mencerna dengan hati nuraninya. Dan ini juga tentang masalah hati. Sebenarnya ini panjang penjelasannya tentang masalah hati. Dan kita juga sering juga Ustaz mendengar tentang masalah hati. Itu ada istilahnya hati, kolbun, juga fuad, gitu, dan lain sebagainya. Itu biasanya di Al-Quran juga banyak seperti itu. Itu sebagai kita yang orang Islam itu bagaimana menanggapi tentang hal itu? Iya. Apakah itu sama? Jadi dalam Al-Quran itu bahasa hati itu sangat bervarian ya. Iya. Ada yang mengatakan dengan as-sudur. Ya. Terus kemudian ada yang mengatakan al-qulub atau qalbun. Terus kemudian ada yang dalam Al-Quran itu fuad, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'ah wal absara wal afidah. Terus itu yang fuad namanya. Kalau yang sudur tadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas misal. Ada yang lagi qulub namanya. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, itu ada. Terus kemudian ada lubun namanya. Itu tingkatannya. Kalau beberapa pakar mengatakan dalam ilmu psikologi lagi itu, dan itu bisa diterima, ada di kitab yang mu'tabarah, bahwa as-sudur itu adalah ruang lingkupnya di luar hati. Jadi as-sudur itu adalah yang menampakkan cahaya amaliyah yang kita lakukan setiap hari. Itu masih di as-sudur. Oh iya. Ketika kita semisal sholat atau puasa, itu masih ranahnya as-sudur. Kadang kenapa kok masih ranahnya as-sudur? Kadang kita melakukan sesuatu itu masih masih ingin gila pujian atau yang lainnya seperti itu. Kecuali puasa ya. Iya. Kalau puasa itu beda dengan ibadah yang lainnya. Kalau puasa itu orang kan tidak ada ab'adu minar riya. Jadi puasa itu kenapa Allah mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bi dalam hadis qudsi itu. Puasa itu untuk saya. Kalau ibadah yang lainnya kullu amal ibni adam lahu. Jadi semua amal ibadah yang lainnya itu diperuntukkan untuk mereka. Untuk orang yang berbuat ibadah itu semisal. Tapi beda dengan puasa. Allah mengatakan sendiri as-shaumu li wa ana ajzi bi. Kenapa? Karena memang puasa ini abadu minar riya. Enggak ada bedanya orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Makanya dalam hadits qudsi itu diteruskan itu. Ini masalah hati juga ya. Diteruskan kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa itu kan ada farhatan. Ada 2 kebahagiaan. Yang pertama indal fitrah. Ketika mereka yang berpuasa itu ketika berbuka puasa. Saya yakin kok. Coba kita semisal tidak puasa kan ikut nimbrung berbuka puasa. Iya. Itu gak sama kebahagiaan.
Ya kan? Iya, Nggak sama kebahagiaannya, karena memang itu sudah memang dinaskan oleh Allah yang disebutkan dalam hadits qudsi itu. Memang orang yang berpuasa itu memang kebahagiaannya di dunia adalah indal fitrah, ketika dia itu berbuka puasa. Cuman kebahagiaan yang paling istimewa itu adalah inda liqa'illahi ta'ala azza wa jalla fi yaumil akhir. Ketika dia itu nanti kita yang berpuasa bertemu, langsung ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Pahalanya itu seperti apa, wallahu a'lam puasa. Tapi yang jelas untuk ibadah yang lainnya ketika dikerjakan di bulan puasa akan dilipat gandakan kan? Iya. 70 sampai 1000 pahala. Kalau dalam hadis itu. Kata ulama. Jadi 70 sampai 1000 bahasa. Tapi beda dengan puasa. Allah itu tidak pernah menyebutkan pahalanya orang berpuasa itu seperti apa, enggak ada. Iya. Karena memang langsung akan dibalas oleh Allah nanti. Jadi tidak ada batasan kalau puasa itu pahalanya. Iya, gak ada batasannya, gak ada disebutkan sholat berjamaah misal ada 20 derajat. Iya. Kita di bulan puasa bertemu bersamaan dengan Lailatul Qadar itu ke alfi syahrin kan. Iya. Tapi beda dengan puasa. Puasa itu gak ada yang tahu. As-shaumu li wa ana ajzibi, langsung Allah yang akan membalasnya. Ya kan? Ya, puasa kita ini ya apa namanya? Makanya di bulan puasa ini kadang orang tidak berpuasa itu kan biasa kan? Iya. Karena dahulunya Rasulullah itu, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau kulla sanah Ramadan." Seandainya umat saya, kata Rasulullah itu, tahu apa yang terjadi di bulan Ramadan, artinya hikmah di dalam bulan Ramadan itu yang terjadi, la tamannau kulla sanah Ramadan, maka mereka akan berharap apa namanya? Bulan Ramadan, semua tahun ini ada bulan dijadikan bulan Ramadan. Ini luar biasa ya. Kemudian yang kedua adalah tadi itu sodrun kan? Iya. Yang kedua itu ada namanya kolbun. Ini baru lebih masuk lagi alamin. Ketika orang beriman berarti memang hatinya yang beriman. Iya. Jadi setan itu mengganggu kita itu bukan di dalam hati kita sebenarnya, bukan dalam bahasa kulub. Iya. Tapi bahasanya adalah sudur. Jadi setan masih di luar gitu, tidak nyampe mengganggu pada tajwif yang ada dalam hati kita. Kalau sampai setan itu masuk ke dalam paru-paru kita, yang mungkin kita lebih parah daripada setan kan. Iya. Tapi ingat di bulan puasa ini kita melakukan kemaksiatan bukan karena setan, ya mohon maaf. Iya. Jadi setan itu sekarang kan lagi diberhentikan oleh Allah profesinya, kan diborgol kan. Iya. Sehingga kalau kita melakukan kemaksiatan di bulan puasa ini jangan salahkan setan. Jangan memfitnah Jadi setan. kalau bahasa saya tidak butuh lagi kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kalau dalam puasa. Iya. Jadi mungkin a'udzubillahi minan nafsil amarah gitu. Jadi mudah-mudahan dijauhkan dari sifat-sifat atau nafsu-nafsu yang amarah. Ini murni dari nafsu kita kalau dalam puasa itu. Hanya dalam puasa itu Allah tidak menyebutkan ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina nastata'u, tapi menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Ini ada bukan nggak ada pentingnya menyebutkan amanu dengan istata'u. Beda dengan yang lain, man istata'a misal haji, terus sholat ketika tidak bisa berdiri ya duduk. Masih ada pengecualian, tapi kalau dalam puasa itu masalah keimanan. Gak ada ceritanya orang meninggal karena berpuasa itu. Karena patokannya bukan kuat dan tidak kuatnya. Patokannya adalah iman dan tidak imannya. Itu yang kulbun. Yang kolbun atau kulub. Yang ketiga itu adalah ini sudah makrifat, sudah cahaya makrifat. Kalau yang tadi itu cahaya amaliyah yang pertama. Iya. Yang sudur itu cahaya amaliyah. Terus kemudian yang kedua kolbun itu cahaya keimanan. Terus yang ketiga ini sudah cahaya makrifat namanya. Baru yang keempat yang dinamakan lubun namanya. Itu cahaya ilahi, sudah penyatuan antara cahaya-cahaya yang lainnya disatukan menjadi cahaya ilahi. Sehingga sudah tidak merasa dirinya itu adalah manusia biasanya. Kalau ini biasanya tingkatan majdzub itu biasa. Iya. Itu sudah masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Hati yang paling dalam itu dinamakan bahasa Arabnya adalah lubun.
Yang lebih luar lagi itu namanya fuad, lebih luar lagi itu namanya kulub atau kolbun, di luar lagi itu adalah sudur. Ini perbedaan bahasa yang sampai tanyakan tadi di dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah nyampe pada tingkatan lubun itu mungkin sudah tidak ingat pada dunia mungkin ya. Ya, sudah ya majedub lah sudah. Jadi bisa jadi tidak mengenal dirinya sendiri. Bisa jadi seperti itu. Karena memang ya hanya mengenal Tuhan istilahnya. Sehingga dalam beberapa kesempatan Imam Al-Ghazali itu kan menyebutkan kalau di sini adalah ada hijabnya. Kenapa kok manusia itu kadang dikasih tahu, diajak untuk berbuat baik, itu kok malah sulit gitu. Sehingga Imam Al-Ghazali mengibaratkan hati itu kal mir'ah, seperti cermin, seperti kaca. Kalau cermin ini sudah jarang dibersihkan, apalagi untuk melihat orang lain, melihat diri kita sendiri itu tidak nampak sama. Apalagi melihat jadi kejelekan kita itu tidak nampak ke diri kita sendiri. Baru untuk melihat kejelekan orang lain itu nampak. Ini jadi muhasabatul qalbi atau muhasabatul nafsi itu sebenarnya larinya kepada hati kita. Kalau hati kita ini sudah ditata, makanya benar ada bahasa hati-hati dengan hati. Karena dalam beberapa kesempatan para pakar mengatakan bahwa hati ini akan berubah setiap kedipan mata yang ada di diri kita. Mata kita berkedip, maka hati kita akan berubah. Seperti itu. Seperti itu. Berapa ribu kali hati kita itu berdenyut. Jantung lah kalau bahasa sanubarinya itu sebenarnya. Apa yang membuatkan hati kita itu kotor? Ya karena tidak sering dibersihkan. Dengan apa? Kalau Imam Al-Ghazali, dengan apa kita membersihkan hati itu? Ya tentunya dengan selalu zikrul maut wa zikrullah. Jadi mengingat Allah dengan mengingat mati. Itu bisa untuk membersihkan hati kita. Itu setiap hari yang sepertinya. Mengingat sebenarnya, kalau bahasanya Syekh Mutawali, kemarin saya itu update status itu. Orang yang selalu mengingat Allah tanpa memohon, tanpa meminta kepada Allah, itu sama Allah dikasih berlipat ganda daripada orang yang memohon. Jadi cukup mengingat Allah, berzikir kepada Allah, tapi dia tidak meminta sesuatu, maka Allah akan memberikan sesuatu melebihi, melipat gandakan daripada orang yang memohon. Paham maksud saya? Iya. Seperti itu. Jadi sebenarnya manusia itu kan sebenarnya hanya untuk ingat kepada Allah kan. Tidak harus meminta kepada Allah seharusnya. Cuma kenapa Allah menyuruh meminta kepada kita kadang untuk uni astajib lakum? Itu ta'adzuban namanya. Karena bentuk takzim kita kepada Allah yang seharusnya memang di bawah itu minta kepada yang di atas. Sebenarnya Allah tidak usah diminta pun akan memberi, mengasihi. Iya. Karena Allah mempunyai sifat al-wahhab gitu. Al-wahhab itu pemberian yang secara cuma. Coba kita setiap hari berkedip ini, masa sampean memohon, ya Allah, kedipkanlah mata saya. Atau suara kita ini, masa kita memohon kepada Allah, kan enggak. Tidak. Selera kita sih Allah. Nanti buka puasa, selera, ya Allah, nikmat ditambah, mohon nikmat selera saya ditambah. Itu kan pernah kita meminta. Karena Allah minta itu memang al-wahhab gitu. Al-wahhab. Jadi dengan apa kita untuk membersihkan hati kita? Zikrullah wa zikrul maut. Kalau dalam Al-Quran disebutkan ada bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi orang yang selalu ingat kepada Allah itu tatmainnul qulub, maka mereka itu semuanya hatinya itu akan tenang. Tumaknina, hatinya itu akan tenang. Sehingga dia tidak memikirkan, yang dipikirkan hanya kebaikan orang lain, tapi kejelekan orang lain tidak pernah dipikirkan. Begitu juga sebaliknya, ketika hati sudah tenang, selalu ingat apa yang pernah dilakukan kita, kalau itu sifatnya negatif, dan tidak pernah mengingat kebaikan kita yang pernah kita lakukan. Itu adalah masuk dalam kategori tatmainnul qulub. Berarti
banyak memang dari segi keajaiban di dalam hati kita yang memang menjadi pusat dari kehidupan kita, menjadi pondasi dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu. Setiap hal baik buruknya pekerjaan kita itu tergantung dari hati kita. Jika kita bisa mengendalikan hati kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, oleh akal, dan oleh nafsu diri kita sendiri, maka insya Allah kita akan selamat. Mungkin ini yang pertemuan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Dan mungkin ada yang mau disampaikan, Ustaz? Jadi intinya hati, untuk merawat hati kita prinsipnya itu paling tidak ada 3. Yang pertama, prinsipnya Allah itu maha mengetahui apapun yang tersimpan dalam hati kita. Jadi kita mau ngelak seperti apapun, Allah tetap tahu. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Itu. Terus yang kedua prinsipnya adalah Allah itu tidak pernah melihat terhadap fisik kita. Dalam beberapa hadis disebutkan Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah udah fisik kita seperti ini, Allah itu tidak memperdulikan, tapi ini yang dilihat oleh Allah. Terus yang ketiga adalah ingat, hati ini seperti raja, dan anggota tubuh kita ini adalah pasukannya, junudnya. Jadi mari kita jadikan semua alat atau tubuh kita ini sebagai tentara. Jangan sampai mata kita mengatur hati kita, jangan sampai pendengaran kita mengatur hati kita, karena hati itu diibaratkan sebagai raja. Raja bagaimana? Ya merintah. Hai mata, hai telinga, hai mulut, jangan sampai mengerjakan sesuatu yang melanggar syariat. Itu prinsipnya. Di hati, ingat, hati-hati dengan hati-hati. Saya kira seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah. Ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salahnya itu dari saya pribadi. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kesempatan kali ini kita cukupkan, dan apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.